Para sahabat, saya tidak nyadar kalau punya buku ini. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, karya Mas Huri Maskap, dipublikasikan oleh Polgov, Politics and Government. Kalau sekarang namanya Departemen Politik dan Pemerintahan, Visipol UGM. Kalau dulu namanya Jurusan Ilmu Pemerintahan tempat saya sekolah. Ini buku ini diterbitkan tahun 2013 ya. Tapi sebenarnya ini karya Pak Mas Huri ini. Ya, ini cikal bakalnya tahun 92 ya. Kemudian diupdate sampai tahun 2013 ini. Pak Mas Huri ini guru saya yang memperkenalkan pengetahuan tentang pemerintahan desa itu kepada saya. Tahun 90, semester 5, saya mengambil mata kuliah pemerintahan desa dan beliau memperkenalkan buku Sutarjo Karto Hadikusumo tentang desa. Itu buku wajib yang kami baca dan kemarin juga sudah saya review buku itu. Pak Mas Huri juga banyak menyampaikan kritik terhadap terhadap Undang-Undang 5 tahun 79. Ini yang meluluh lantakkan desa. Saya jadi ingat karya sahabat Yando Zakaria ya, Abih Tandeh, habis tertindas ya, masyarakat desa di bawah rezim Orde Baru. Tahun 92 Pak Mas Huri melakukan penelitian ini termasuk di Kalimantan Barat dan kemudian dihimpun gitu ya. Kemudian menjadi buku ini gitu. Nah, buku ini ada 327 halaman. Ini disajikan menjadi berapa ini ya? Menjadi 7 bab ini ya. Secara tematik dan kronologis. Ada bab 1 pendahuluan itu. Kemudian ada bab 2-nya desa di masa VOC, bab 3 desa di masa Hindia Belanda dan Raffles. Kemudian bab 4 desa dalam pendudukan Jepang. Kemudian bab 5 desa di awal kemerdekaan. Bab 6 desa di zaman Orde Baru, bab 7 desa pasca reformasi. Ya. Di bab pendahuluan ini diuraikan dimulai dengan konstruksi pemahaman mengenai desa. Pertama, desa sebagai pengertian sosiologis. Ini menggambarkan desa itu sebagai kesatuan masyarakat atau kesatuan penduduk yang tinggal dan menetap dalam satu lingkungan, di mana di antara mereka itu saling mengenal baik gitu. Itu secara sosiologis. Kemudian yang kedua, secara ekonomi, ya. Dan yang ketiga itu secara politik, di mana desa sebagai satu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Ya, itu kalau orang hukum menyebut kesatuan masyarakat hukum. Kalau orang politik ya kesatuan masyarakat hukum itu disebut sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan. Ya, jadi memang ada titik tekan kalau orang politik bicara desa dibandingkan dengan orang hukum atau orang administrasi juga berbeda lagi gitu. Saya sering memilah-milah, kan ada politik pemerintahan gitu, ada hukum pemerintahan gitu. Yang buku ini itu berbicara pada ranah politik pemerintahan. Ya, dan ada beberapa alasan mengapa pemerintahan desa itu menarik untuk dipelajari yang disampaikan oleh buku ini. Pertama, pentingnya mempelajari pemerintahan desa dari kacamata ilmu politik mungkin bisa disejajarkan dengan kepentingan mempelajari sel-sel dalam biologi atau mempelajari atom dalam kimia dan fisika. Ya, di sini mungkin perbandingan itu terlalu berlebihan, tetapi faktanya desa itu sebagai unit pemerintahan terkecil dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai miniatur negara. Dari segi unsur-unsurnya, secara mendasar desa berbeda dengan negara karena tidak memiliki kedaulatan.
Meskipun demikian, terdapat sejajaran dalam pengelolaan rumah tangga negara dengan rumah tangga desa. Oleh sebab itu, mempelajari pemerintahan desa adalah salah satu cara mendapatkan pemahaman mengenai jalannya negara dalam lingkup mikro. Yang pertama, kemudian yang kedua, permasalahan pemerintahan desa di Indonesia bukanlah masalah yang bersifat mikro semata, kendati pun desa bisa diibaratkan dengan sel dalam satu organisme. Keadaan desa sangat berbeda antara desa di satu daerah dengan desa di daerah lain. Perbedaan itu tidak hanya semantik begitu ya, tetapi ada keanekaragaman ya yang itu menarik untuk dipelajari. Oke. Demikian juga dengan penanganan desa itu juga sangat beragam ya. Oke. Dalam kondisi yang demikian, terlihat adanya relevansi mempelajari pemerintahan desa sebagai satu sistem yang terkait langsung dengan tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, desa adalah tumpuan dan sekaligus sasaran pembangunan nasional. Kalau saya biasanya menyebut sebagai batu landasan dan batu penjuru. Ya. Mengingat saat ini mayoritas penduduk desa masih tinggal di desa, maka pemahaman tentang proses pembangunan di desa merupakan hal yang sangat diperlukan, terlebih dalam konsep pembangunan yang partisipatif gitu. Ya. Kemudian ini menguraikan ada beberapa studi yang sebelumnya, dan buku ini mengambil posisi ini ya, politik ya, analisis politik, atau yang disebut dengan new institutionalism atau institusionalisme baru yang diyakini sangat bermanfaat untuk mengupas kondisi dan perlakuan terhadap desa, terutama dari institusi kekuasaan yang lebih tinggi dan implikasi yang menyertainya. Nah, ini pendekatan politik pemerintahan sebagai institusionalisme baru yang itu berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Lalu politik pemerintahan juga berbeda dengan pendekatan yuridis normatif model institusionalisme lama ini ya, yang berbicara tentang pasal demi pasal, atau saya sebut sebagai pendekatan legal formal. Ya, jadi ini tidak istilahnya beliau menyampaikan kritik terhadap ini ya, pendekatan yang hanya merinci penjabaran suatu peraturan perundang-undangan bukan saja belum bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tapi ada kalanya mengecohkan. Dengan menguraikan rincian penjabaran peraturan perundang-undangan tersebut, seakan-akan segala permasalahan mengenai pemerintahan desa kemudian bisa diselesaikan. Ya. Jika peraturan perundang-undangan tersebut dikupas dengan kacamata politis atau institusionalisme baru, tidak tertutup kemungkinan ditemukan bahwa permasalahan yang timbul justru berpangkal pada penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Yang ini diambil contoh adalah Undang-Undang 5 tahun 79. Ya. Analisis kritis terhadap permasalahan pemerintahan desa berarti sikap kehati-hatian, kalau bukan skeptisisme dalam mencermati suatu keadaan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern, desa sering menjadi simbol keterbelakangan. Itu tercermin dari ungkapan masyarakat kota, kalau saya sebut sebagai kelas menengah ngehek gitu. Misalnya dengan kata-kata yang mengejek atau mengumpat, maklum orang desa atau dasar orang kampung gitu. Meski ungkapan itu sambil lalu gitu, tapi penting untuk ini ya, istilahnya seorang pengamat politik tentu tergelitik untuk menemukan penjelasan dari fenomena sambil lalu itu. Maka visi politis buku ini dalam menganalisis gejala tersebut akan menggiring pemikiran untuk mempertanyakan mengapa hal itu terjadi. Ya, kemudian ini institusionalisme baru, ada historical institusionalisme gitu yang dipakai. Saya nggak begitu tertarik dengan historical institusionalisme ini. Ya. Ini
apa namanya, ya kita nggak pakai teori kayak begini pun juga bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya ada satu yang menarik yang sebenarnya mungkin bisa didekati dengan cara yang lain, yaitu misalnya di halaman 13 itu bilang begini. Masyarakat desa telah ditempatkan oleh pemerintah pusat sebagai urusan utama pembangunan. Birokrasi pemerintah pun tidak pernah mempertanyakan haknya untuk merekayasa desa, menuntut kehendaknya sendiri karena segala sesuatu yang dilaksanakan selalu bias. Hal itu merujuk pada satu konsep sakral dalam tanda petik ya, yang dinamakan pembangunan desa. Nah ini pembangunan desa juga dikasih tanda petik. Ini sebenarnya menarik loh ini. Jadi kita mengupas dengan cara yang post kolonial gitu atau dengan governmentality untuk melucuti bagaimana genealogi praktek diskursif, kemudian praktek empiriknya di desa itu seperti apa ya dari waktu ke waktu sehingga kita bisa menemukan nuansa yang lebih lebih tajam lagi gitu karena pembangunan itu sudah diterima sebagai given atau sebagai sesuatu yang lumrah, yang wajar gitu. Padahal Pak Masyuri ini mengasih tanda petik ya pembangunan desa itu sebagai satu yang sakral dan kalau saya justru melihat bahwa pembangunan itu sekarang menjadi kekuasaan yang mengatur mengendalikan desa gitu. Ya. Itu poinnya dan itu hanya bisa ditelaah kalau kita menggunakan pendekatan yang post kolonial atau semacam governmentality gitu. Oke, tapi nggak jadi soal. Kemudian bab 2 berbicara tentang desa di masa VOC ini belum banyak ya. Jadi artinya VOC ini kan dagang ya, belum memerintah ya namanya ya. Ini dagang, kemudian tetapi ya tetap saja ini punya efek ya, punya efek terhadap desa karena VOC itu kan memperalat para bupati ya, termasuk kalau di Jawa ya para bupati di Pantura untuk melawan Mataram ya, karena VOC itu musuh besarnya Sultan Agung gitu. Kalau kita membaca buku yang lain seperti buku Jos Kahin itu sebenarnya ada juga ya isu desa yang penting di sana gitu. Jadi VOC itu dapat konsesi dari para bupati itu ada 1.000 lebih desa ya yang kemudian oleh VOC desa itu disewakan pada Cina gitu ya. Jadi ini orang desa itu berhadapan dengan penguasa lokal, dengan pemerintah, dengan penguasa kolonial VOC gitu dan juga Cina ini. Yang ini saya kira punya implikasi yang luar biasa. Yang tadinya orang Cina itu berdagang di Laut Jawa sana, tapi karena bisa dapat konsesi penyewaan tanah itu mereka bisa masuk dan itu saya kira menjadi kekuatan yang luar biasa masuknya tengkulak gitu ya. Dan VOC pun itu sangat percaya pada Cina sebagai perantara, jadi mereka tidak dalam berdagang tidak berhubungan dengan orang-orang pribumi tapi cukup dengan orang Cina itu. Dan pendiri Batavia Jan Pieterszoon Koen itu dia pernah bilang begini bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang loyal kepada kita kecuali bangsa Cina. Ya, dan ini saya kira histori yang sangat penting yang mungkin perlu kita buka lagi. Karya Jos Kahin ya, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Ini bab 3 bicara desa di masa Hindia Belanda dan Raffles gitu ya. Nah ini ada cerita mengenai Raffles ingin membangun desa. Ini lebih banyak berbicara tentang ya Raffles ini melakukan reform terhadap kolonial Belanda, termasuk ini ya land rent gitu ya. Tapi buku ini tidak menyajikan tentang pemilihan kepala desa secara langsung yang itu diatur oleh Raffles gitu ya. Yang sebenarnya ini poin pentingnya adalah memperkuat posisi desa karena para bupati ini sudah terlalu
dekat dengan kolonial Belanda ini. Sehingga ini pemilihan kepala desa secara langsung ini untuk memperkuat sekaligus juga diperalat oleh Raffles. Artinya sama saja ini desa itu dibebaskan dari kolonial Belanda tapi menjadi alatnya Raffles juga ini. Ya, kemudian cerita mengenai ini ya nanti kita akan kaji, ada literatur lain ya berbicara tentang desa di masa kultur Stelsel ya. Ini ya. Tanam paksa ini ceritanya. Beberapa poin penting di sini saya tidak perlu singgung. Kemudian ada juga yang itu ini ya, poin penting yang juga disampaikan adalah ada ini namanya indices Stadrechtling ya, tanggal 2 September 1854. Ini Undang-Undang Ketatanegaraan di Hindia Belanda ya. Ini di pasal 28 ini antara lain mengatur tentang desa. Ini 1854 ini transisi dari ya ini pasca apa namanya? Pasca tanam paksa menuju era liberal gitu. Di pasal 128 itu berbunyi begini, desa-desa Bumi Putra dibiarkan memilih kepala dan anggota pemerintahan desanya sendiri dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu menurut ordonansi. Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya. Jadi sama aja ini kan namanya otonomi yang diremot gitu ya, otonomi yang bersyarat gitu. Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan-keadaan di mana kepala desa dan anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu. Kemudian kepala desa Bumi Putra diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah, residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi. 4. Jika yang ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dari pasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan. Jadi ini sama aja nih ya, dikasih otonomi tapi dikontrol. Nah, kontrol itu ya bisa membatalkan. Yang kelima, dengan ordonansi dapat diatur wewenang desa Bumi Putra untuk memungut pajak di bawah pengawasan tertentu. 2. Di dalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh desa. Desa yang nomor 6, desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam suatu kota di mana telah dibentuk dewan menurut ayat 2 pasal 21. Ayat 2 pasal 124 sepanjang mengenai daerah yang termasuk di dalam batas termaksud dapat dihapuskan dengan ordonansi atau bila dianggap perlu dikecualikan dari berlakunya aturan yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini. Sebagai akibat tidak diberlakukannya aturan tersebut jika perlu dapat dibuat ordonansi. Jadi ini istilahnya wilayah-wilayah administrasi di kota ya, yang tempat kediaman para binnenlandbestuur, orang-orang Eropa yang ada di Hindia Belanda ya, yang kemudian nanti dikenal dalam perjalanannya hari ini itu dikenal dengan kelurahan ya. Jadi ini daerah administratif di kota ini berbeda dengan desa yang tidak punya otonomi. Kalau desa punya otonomi ya. Jadi model dualisme itu sudah diterapkan dan itu ditiru secara efektif oleh Orde Baru dengan Undang-Undang 5 tahun 79. Nah itu di masa kolonial Belanda. Kemudian ini tahun berapa ini? Pada masa politik etis gitu, ada pengaturan lebih lanjut. Selain bicara pengaturan desa
tahun 1854. Buku ini menyoroti juga pasca tahun 1900. Ini di era politik etis. Sisi pertama menyoroti ada 3 program penting politik etis, yaitu pendidikan, bagi pribumi, irigasi, dan transmigrasi. Tapi buku ini mengkritik banyak prakteknya tidak atau kurang memberikan manfaat yang berarti bagi sebagian besar penduduk pribumi. Pendidikan yang diselenggarakan secara terbatas ternyata tidak lebih banyak menghasilkan tenaga-tenaga berpengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan administrasi penguasa kolonial dan menghasilkan pegawai-pegawai yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Ya, jadi saya jadi ingat ada Mosvia ya yang mendidik pangreh praja yang loyal pada pemerintah kolonial ya. Tetapi di sini tidak dibahas oleh buku ini. Dan buku ini juga tidak membahas mengenai relasi antara desa dengan Inlandsbestuur, Binnenlandbestuur ya. Kata-kata itu tidak ada dalam buku ini. Bertambahnya fasilitas dan kesempatan pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda pada prakteknya hanya diperoleh oleh sebagian kecil penduduk pribumi, terutama para priayi, sementara sebagian besar yang lain tidak mendapatkan manfaat apapun. Padahal misinya untuk penduduk, untuk rakyat itu, karena berdasarkan laporan itu sampai 40 bendel itu kesejahteraan penduduk pribumi itu merosot drastis. Dan politik etis itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjawab itu, tapi kontradiksi yang terjadi. Ya. Program irigasi yang dilaksanakan juga dinilai lebih banyak diarahkan bagi kepentingan perkebunan-perkebunan yang diusahakan oleh orang-orang Belanda dan hanya sebagian kecil yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan penduduk pribumi. Ya memang kalau membangun kayak begitu itu kan prinsipnya efisiensi, efektivitas, produktivitas. Jadi kalau membangun irigasi kan harus ada economic return ya. Nah kalau di perkebunan kan jelas hasilnya. Hal yang sama juga terjadi di bidang transmigrasi penduduk Jawa sehingga sampai sekarang lebih dikenal sebagai kolonisasi gitu ya. Jadi pengiriman orang-orang Jawa di Sumatera, di Sulawesi gitu. Termasuk di Suriname gitu. Kemudian sisi yang kedua, ini yang legendaris itu ordonansi ya. Inlandsgemeente Ordonansi 1 Mei 1906 yang hanya berlaku untuk desa-desa Jawa dan Madura. Buku ini menegaskan bahwa dalam ordonansi tersebut salah satu ketentuan yang sangat menonjol adalah mengenai kuatnya kedudukan hukum adat dan kolektivitas pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut. 1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota pemerintah desa kecuali kepala desa diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Sedangkan untuk pemilihan dan pengesahan kepala desa dilakukan oleh residen melalui suatu peraturan yang berdasar pada pasal 7 dan seterusnya. Kedua, segala sesuatu yang perlu dimusyawarahkan bersama harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Penggunaan tenaga rodi desa harus memperhatikan kebiasaan setempat. Yang keempat, dalam menjalankan pekerjaannya maka sedapat-dapatnya kepala desa meminta pertimbangan anggota-anggota pemerintah desa lainnya. Yang kelima, dalam hal yang penting kepala desa tidak boleh memutuskan sebelum bermufakat dalam suatu musyawarah desa yang dihadiri oleh semua penduduk yang berhak memilih. Ya, itu poinnya ya. Ini kan memang pengaturan seperti ini sebenarnya yang terus kemudian menjadi debat. Apakah desa itu sebaiknya
sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi atau dimasukkan dalam struktur birokrasi yang modern gitu. Tapi pilihannya ini kesatuan masyarakat hukum pribumi yang kemudian menimbulkan debat juga tentang pengertian atau konsep pemerintahan langsung atau direct rule dan indirect rule gitu. Dan tentu ini modelnya indirect rule ya. Tapi ini tidak dibahas di dalam buku ini gitu. Nah, buku ini menyampaikan kritik terhadap ego. Pertama, ego itu bersifat legalistik dan sekedar memberi legitimasi. Peraturan yang dibuat tersebut sifatnya hanya memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap hal-hal yang sudah ada dan berlaku di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bumi Putra. Peraturan itu hampir-hampir tidak memberikan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Ya, saya belum tahu ini arahnya mau kemana ini. Tapi memang tidak diuraikan ya. Karena ini uraiannya tambahnya begini. Dengan cara hanya memberikan legitimasi saja yang diwujudkan dengan memberikan pengakuan kedudukan pemerintah desa melalui suatu surat pengangkatan atau peresmian, maka pemerintah desa secara resmi dianggap sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Saya kira ini dualisme ya. Dualismenya di satu sisi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pribumi, pada sisi lain ini kepala desa itu menjadi bagian dari birokrasi. Ya. Kemudian yang kedua, bersifat statis atau memelihara status quo. Ya, peraturan yang diterbitkan kolonial Belanda dengan dalih menghormati hukum adat dan kebiasaan adat istiadat setempat sama sekali tidak memberikan sentuhan kemajuan sehingga masyarakat desa tetap dalam keadaan keterbelakangan. Ini namanya isolasi ya. Ya, dengan memelihara status quo dan memelihara adat kebiasaan setempat, maka penduduk desa dibiarkan tetap dalam kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan sehingga tidak dapat melahirkan gagasan yang mendorong kemajuan mereka. Ya, ini arahnya berarti desa itu sebaiknya diintegrasikan dalam tubuh negara ya. Yang antara lain nanti ke depan melahirkan daerah otonom tingkat 3 atau desa praja. Dengan begitu penduduk Bumi Putra akan tetap merasa rendah dan kecil dan selalu merasa tidak berdaya jika berhadapan dengan Belanda. Dengan kata lain, penduduk pribumi dijaga agar tetap merasa inferior ya. Kalau istilah saya ini namanya isolasi ya, desa itu diisolasi. Kemudian kritik yang ketiga bersifat parsial. Peraturan perundangan tersebut ditetapkan secara khusus untuk daerah-daerah tertentu yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dengan demikian, keragaman dan perbedaan tersebut tetap terpelihara dan masing-masing kelompok masyarakat daerah terdorong untuk membanggakan daerahnya dan berorientasi pada kepentingan kelompok masyarakatnya sendiri. Ya. Jadi ini apa ya? Ya artinya yang disebut negara itu tidak hadir di situ ya, tidak terstandar secara seragam gitu ya, yang kemudian ini banyak disoroti juga oleh banyak orang termasuk oleh Tuong Fu ya, bahwa penguasa kolonial Belanda di Indonesia itu tidak melahirkan satu pemerintahan yang koersif ya, negara yang kuat ya, tapi lebih banyak mengakomodasi terhadap keragaman yang berbeda. Ini artinya apa yang disebut dengan negara Leviathan model Eropa Barat, sekaligus juga pemerintahan langsung atau direct rule yang menegaskan antara hubungan negara dengan warga itu tidak dibentuk di sini ya. Jadi artinya penguasa kolonial itu satu mengisolasi, kedua itu memanfaatkan. Tetapi ini akan menjadi debat lebih lanjut dan saya akan membahas di lain kesempatan ya, diskusi mengenai direct rule versus indirect rule gitu. Dan sampai sekarang saya itu bertanya, apa betul kata pemerintah desa itu yang dimaksud oleh pengaturan
Regling tahun 1854 dan IGO 1906. Ya. Ini kan terjemahan orang Indonesia setelah ada Republik Indonesia ya. Saya pernah punya naskah asli ya, IGO ya, masih dalam bahasa Belanda. Tapi saya cari belum ketemu, nanti saya akan ketemukan ya. Kalau di dalam tradisi Belanda ini kan istilah pemerintah ini kan membingungkan ya, banyak kosakata ya. Ada government kalau nggak salah ya, mungkin itu yang disebut sebagai subjek ya. Kemudian ada apa namanya overhead, kadang-kadang diterjemahkan sebagai pemerintah, kadang juga penguasa gitu ya. Jadi suka-suka yang ini ya. Demikian juga ada rigger dan ada bestur gitu ya. Nah itu sependek pengetahuan saya dan kalau yang terjadi dalam tradisi ilmu pemerintahan maka yang yang dinamai pemerintahan itu adalah bestur ya. Jadi konsepnya misalnya Binnenland Bestur gitu ya. Itu disebut sebagai pemerintahan dalam negeri. Demikian juga dengan ilmu pemerintahan itu diturunkan secara epistemologi, secara etimologi itu dari kata bestur, gitu ya. Lalu kalau bestur itu subjeknya bukan government gitu, tetapi ya administrator ya, atau birokrat gitu ya, atau ya itu tadi yang Binnenland Bestur tadi. Dan ini kan kecelakaan juga gitu ya, memahami menerjemahkan apa namanya secara etimologi dan sekaligus juga menggunakan perspektif pemerintahan itu dengan bestur gitu. Nah, saya dalam pengertian ini bertanya terus kok ini ada pemerintah desa memang yang dimaksud IGO itu pemerintah desa atau yang lain begitu. Nah, itu nanti akan saya cari ya, mudah-mudahan nanti ada teman yang bisa membantu dengan naskah asli dalam bahasa Belanda. Ya, apakah betul ya istilah pemerintah desa itu ditegaskan secara eksplisit di dalam naskah itu? Ya, itu di masa kolonial memang belum banyak dikupas ya. Ini kan kalau mau dalam berarti bisa segini nih, ya, buku ini ya. Kemudian bab 4 bicara desa dalam pendudukan Jepang gitu ya. Nah, buku ini bicara begini, agak berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda, tentara pendudukan Jepang ternyata memberikan perhatian lebih besar pada pemerintahan desa. Namun perhatian itu bukanlah dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi karena memandang desa sebagai sumber daya yang sangat potensial bagi politik ekspansionisme Jepang. Melalui desa, rakyat dimobilisir menjadi kesatuan-kesatuan milisi seperti Heiho, Keibodan, Seinendan, dan lain-lain. Demikian pula tenaga kerja paksa untuk membangun instalasi militer yang dikenal dengan Romusa. Tidak pelak lagi rakyat desa kembali menderita di bawah tekanan penguasa asing yang kali ini malah lebih keras dan lebih kejam. Penduduk dipaksa bekerja keras untuk kepentingan Jepang baik di tempat tinggal mereka sendiri maupun di tempat-tempat yang jauh, di lahan-lahan pertanian yang menghasilkan bahan-bahan kebutuhan logistik tentara Jepang maupun membangun fasilitas atau instansi militer gitu ya. Ya. Masa pendudukan Jepang sekali lagi menunjukkan betapa rendah dan lemahnya kedudukan pemerintah desa dalam struktur kekuasaan negara. Pemerintah desa merupakan bagian dari kekuasaan negara dan menjadi pelaksana-pelaksana pelaksana paling depan dari keputusan yang dibuat atau ditetapkan. Tetapi desa sama sekali tidak mempunyai akses apapun dalam proses pembuatan keputusan itu. Ya, ini masih ada uraian lagi dan dari pengalaman pendudukan Jepang itu lalu mewariskan seperti rukun tetangga ya. Ini dibahas di halaman 79 sampai 81 gitu. Bab 5, buku ini berbicara desa di awal kemerdekaan. Ini dibahas ya, transformasi desa dalam nalar republik. Ini ada spirit
ada spirit demokratisasi gitu yang ditegaskan, antara lain dengan ada 2 undang-undang, Undang-Undang Nomor 13 tahun 46 tentang penghapusan desa perdikan, desa-desa yang punya privilege itu dihapuskan, dan kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 46 tentang perubahan tata cara pemilihan kepala desa ya. Jadi yaitu ini 4 September 1946 ya. Jadi ini semakin ditegaskan ada pemilihan secara langsung gitu ya. Tapi ini buku ini tidak membahas inisiatif atau prakarsa reformasi desa DIY yang sebenarnya juga sangat menarik, tidak hanya bicara tentang 2 poin itu begitu ya. Yang itu dilakukan tahun 1946 sampai 1948 ya. Reformasi desa ala DIY, baik itu penggabungan, redistribusi tanah, demokratisasi, penegasan kewenangan desa, dan seterusnya. Kemudian ini ya, yang penting di dalam era ini ya, demokrasi liberal ini atau pasca 45 ini, desa itu sebagai arena politik, sebagai ajang pertengkaran politik di antara partai politik gitu ya. Dan buku ini banyak menyoroti bagaimana kerja-kerja PKI ya, komunis ya, yang melawan ya 7 setan desa itu termasuk kepala desa. Tetapi PKI juga menggalang ada organisasi ya di sini ya, PPDI ya, Persatuan Pamong Desa Indonesia ya. Jadi artinya kan pamong desa itu ada yang pro PKI, ada yang tidak. Kalau yang tidak ya pasti akan diganyang begitu. Tapi ya banyak juga desa-desa yang non PKI itu ya berperan melindungi warganya. Ini temuan dari saya ya, melindungi warganya dari pertengkaran gitu ya. Aduh, sebentar. Ya. Oke. Nah, ini di sini terus kemudian, nah ini yang butir D berbicara upaya memberdayakan desa. Ini ada Undang-Undang 1965 tentang Desa Praja. Ini menjadi transisi untuk daerah otonom tingkat 3. Ya, rupanya Pak Masyuri itu lebih condong ke sini ya. Gitu ya. Kemudian ini yang penting, ini bab 6 desa di zaman Orde Baru ya. Ini cerita tentang pembersihan PKI ini ya. Kalau saya kembali ke bukunya Lombat ini kan ketahanan sosial ini artinya kan kalau era sebelumnya era revolusi lalu dibalikkan ke era ketahanan sosial dengan cara yang nasir-nasir komunis itu diberesi. Bahkan di video saya yang lain saya juga berbicara tentang modernisasi desa itu lahir karena desa itu sebagai sarang komunis itu. Kemudian ada juga masa mengambang, cerita masa mengambang ini memotong kaitan antara partai dengan desa gitu. Jadi partai tidak masuk ke desa dengan konsekuensi kedudukan kepala desa menjadi lebih kuat begitu ya. Nah ini ya di butir B bicara tentang pemerintah desa dan pembangunan politik. Ya, jadi langkah-langkah tadi ya termasuk pembersihan partai, depolitisasi atau masa mengambang gitu. Buku ini mengatakan bahwa langkah pemerintah tersebut tentu saja semakin memperkuat kedudukan birokrasi karena dalam hal yang menyangkut pembangunan, pihak pemerintah mempunyai banyak kelebihan dari partai politik. Pemerintah bukan saja mempunyai wewenang yang besar dan diperlukan untuk membiayai pembangunan, tapi juga mempunyai tenaga ahli yang diperlukan untuk menangani berbagai macam tugas teknis. Oke, dengan dilaksanakan ketentuan politik yang baru tersebut, maka pemerintah desa dari sudut kepentingan birokrasi mendapat keuntungan. Pemerintah desa bukan hanya kuat karena dijadikan bagian dari birokrasi, tapi juga karena elemen-elemen
di dalam masyarakat desa yang bisa menjadi saingannya atau menjadi kekuatan kontrol telah dikurangi, ya. Di lain pihak, secara positif masyarakat desa bisa dihindarkan dari perpecahan dan pengkotakan politik seperti pada waktu sebelumnya, sehingga lebih bisa diarahkan untuk usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Namun demikian, hal itu juga bisa menimbulkan implikasi negatif, yaitu masyarakat kehilangan wadah untuk selalu bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa dan pembangunan. Dengan kalimat lain, pemerintah desa kemudian bisa menjadi kekuatan atau penguasa tunggal yang tidak bisa diawasi oleh lingkungannya sendiri. Ya. Ini ya begitulah ya. Ini model otoritarianisme, keserasian sosial gitu. Jadi pembangunan itu luar biasa di sini, dan ini sebenarnya menjadi kesempatan juga kita untuk membongkar pembangunan dengan cara dengan perspektif post kolonial ya, karena begitu melegenda ya di zaman Orde Baru gitu. Kemudian ini yang tentu yang lebih legendaris, ini cerita tentang Undang-Undang 579 gitu. Buku ini menguraikan beberapa poin. Satu, secara resmi organisasi pemerintahan yang terendah dipisahkan antara yang bersifat administratif yaitu kelurahan dengan desa yang bersifat otonom gitu ya. Otonomnya ya enggak juga karena di bawah camat gitu. Kemudian yang kedua, untuk pertama kalinya secara nasional pejabat dan pegawai organisasi pemerintahan yang terendah dipegang oleh pegawai negeri, yaitu di kelurahan. Ketiga, penghapusan lembaga perwakilan masyarakat desa. Keempat, pengukuhan kepala desa sebagai pusat kekuasaan di desa. Ya. Ini yang sangat penting ini. Artinya kalau kepala desa itu menjadi sangat despot atau penguasa tunggal itu memang karena dibuat dari atas. Kalau secara naluri di dalam desa sendiri sebenarnya tidak seperti itu. Sama juga kepala desa yang menjadi bandit atau koruptor itu karena punya kaitan dengan struktur yang di atas. Yang kelima, penyeragaman organisasi pemerintah desa ini ya di seluruh Indonesia gitu ya. Itu nah, kemudian ini buku ini bab Orde Baru juga berbicara pembangunan ya. Pembangunan itu cukup banyak ini, banyak program yang masuk ke desa. Dulu saya sering mengatakan bahwa semua kementerian kecuali Kementerian Luar Negeri itu masuk ke desa, punya program-program, dan di sini juga diceritakan betapa pentingnya, betapa besarnya peran pemerintah desa itu untuk mengawal proyek-proyek pembangunan itu yang masuk ke desa dari berbagai kementerian termasuk sektoral. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ini ada peran-peran yang banyak, kemudian juga disampaikan kebijakan pembangunan pertanian yang ditetapkan pemerintah terkesan ambivalen, yaitu di satu sisi berusaha meningkatkan produksi dengan harapan meningkatkan pendapatan petani, tapi pada satu sisi yang lain usaha itu juga dikaitkan dengan usaha mengendalikan harga dan menjamin penyediaan kebutuhan pasar. Dengan menjamin tersedianya kebutuhan pasar dan tetap bisa mengendalikan harga, maka yang memperoleh keuntungan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Di petani sendiri, kebijakan tersebut tidak memberi kesempatan untuk pada saat tertentu memperoleh keuntungan yang besar. Tapi sebaliknya, kemungkinan mengalami kerugian lebih sulit dihindari. Pendek kata, dalam hal pemasaran hasil produksi pertanian, kedudukan petani sangat lemah sehingga kemungkinan rugi lebih sulit mereka hindari. Ya, dalam hal terjadi masalah yang menyebabkan kerugian petani, pada umumnya penduduk desa tersebut, pemerintah desa sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi atau mengatasinya. Ya, ini pemerintah aja nggak bisa ini kalau sudah kayak begini ya. Munculnya tengkulak rentenir gitu ya. Jadi fungsi
proteksinya itu menjadi lemah ya, apalagi pemerintah desa ya. Oke. Ini juga cerita ada bantuan desa, lomba desa, pokoknya luar biasa lah. Jadi pembangunan itu betul-betul membentuk desa. Membentuk memerintah desa, mengendalikan desa begitu ya. Bab 7 Desa Pasca Reformasi ya. Ini ya, ini spiritnya ada keragaman, ada otonomi, ada demokratisasi gitu. Salah satunya muncul Badan Perwakilan Desa, Badan Permusyawaratan Desa untuk demokratisasi ya. Tapi buku ini menyoroti lahirnya BPD itu sangat baik, tapi sangat baik untuk mendemokratisasikan, tapi ternyata prakteknya berbeda. Ya. Berbagai macam faktor yang tumbuh di lingkungan masyarakat desa, baik bersifat ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan politik, terutama dalam komunitas warga desa yang majemuk menyebabkan tujuan demokratisasi yang diharapkan tidak bisa atau sulit dicapai. Dalam banyak kasus, ternyata kehadiran BPD justru lebih sering menimbulkan disharmoni, bahkan konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak jarang BPD kemudian menjadi lembaga oposisi terhadap pemerintah desa, khususnya kepala desa, yang hal ini biasanya terjadi apabila keanggotaan BPD didominasi oleh kelompok tertentu yang berbeda dengan kepala desa. Ya, ini dilema ini, antara yang pro demokrasi dengan yang tidak ya. Jadi ilmu pemerintahan harus bisa memberikan solusi ini ya. Tanpa demokrasi ya brengsek. Tapi kalau dengan demokrasi berisik gitu. Ya, itu dilema, dan karena itu ini harus dicari jalan. Buku ini mengkritik ya pengangkatan sekdes dari PNS itu sudah kacau, amburadul gitu. Ya, Undang-Undang 32 tahun 2004 ya, ini mengganggu otonomi desa, kemudian menimbulkan dualisme, menimbulkan kecemburuan bagi kepala desa dan perangkat lain gitu. Buku ini juga menyoroti liberalisasi ekonomi ya, yang berdampak buruk ya. Ada proyek-proyek yang masuk ke desa gitu, tapi menimbulkan banyak konflik gitu ya. Oke. Jadi liberalisasi itu menimbulkan ketidakberdayaan pemerintah, dan ini juga berdampak terhadap desa. Misalnya kalimatnya begini, dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan besar, meskipun lokasi usahanya berada di wilayah desa, tetapi pemerintah desa hampir tidak mempunyai wewenang apapun atas mereka. Penetapan izin prinsip dan penetapan lokasi perusahaan merupakan wewenang pemerintah provinsi. Tidak sedikit tanah desa, baik yang merupakan tanah adat atau tanah wilayah masyarakat desa, kemudian dijadikan sebagai taman nasional, hutan lindung, hutan konservasi. Menghadapi kebijakan pemerintah seperti itu, maka desa terpaksa atau dibuat agar melepaskan hak-haknya atas tanah tersebut ya, kepada pemerintah sebagai pemegang kedaulatan, kepada pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat ya. Namun di sisi lain tanah-tanah desa ya, yang sudah dikuasai oleh negara itu ada kalanya kemudian dilepaskan oleh pemerintah untuk digunakan pihak swasta atau perusahaan besar gitu ya. Ya begitu, ini poinnya di situ ya. Oke. Oke, berangkat dari ketentuan itu maka jelas sudah betapa tidak berdayanya desa berhadapan dengan pihak lain di tengah liberalisasi ekonomi Indonesia. Pemberian izin bagi perusahaan-perusahaan besar bukanlah wewenang pemerintah desa, sehingga desa tidak akan bisa menolak dan hanya bisa tunduk ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Nah, ini
Ini desa ini tidak hanya ngomong politik pemerintahan administrasi ya, tapi ngomong ekonomi politik juga ini. Ya ini apa namanya, mau tidak mau ngomong desa harus ngomong itu juga gitu. Ya, kemudian di butir E, ini buku ini berbicara dibangun agar tidak terlalu miskin gitu ya. Ini menguraikan ada banyak program pembangunan dan pemberdayaan yang masuk ya bagi masyarakat desa. Ya, yang istilah saya itu apa namanya, masuk ke dalam desa melalui desa tetapi tanpa desa, tapi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang diternak oleh pelaksana proyek gitu. Ada PNPM mandiri, ada program sarjana membangun desa, ada lembaga mandiri yang mengakar gitu ya. Ada Inkamina ya, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada KUBE, kelompok usaha bersama, ada pemberdayaan komunitas adat terpencil, ada desa siaga, ada PKH dan lain-lain gitu ya. Berbagai ini komentarnya begini. Berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut, baik yang berlabel pembangunan pedesaan, pembangunan desa maupun pembangunan masyarakat ataupun yang lain, jika dicermati memang benar akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Namun demikian, jika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi global, maka semua program pembangunan yang bersasaran desa tersebut tidak akan pernah bisa membuat penduduk desa menjadi sejahtera dan setara dengan yang lain. Memang ada sebagian warga desa yang bertambah pendapatannya, tingkat kesejahteraannya meningkat, bahkan sebagian bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Namun demikian, perubahan atau kemajuan parsial tersebut sulit dibayangkan akan bisa merubah wajah desa di Indonesia secara keseluruhan menjadi lebih maju, makmur, dan sejahtera, dan hanya sedikit menyisakan sekelompok kecil yang miskin dan tertinggal. Dengan kalimat lain, pembangunan desa yang dilakukan selama ini hanya sekedar bisa menjadikan masyarakat desa agar tidak terlalu miskin. Ya, ini menarik sebenarnya ini ya. Ini diteliti secara khusus ini ya. Pembangunan yang memiskinkan ya, saya sering ngomong begitu, atau mengawetkan kemiskinan itu dengan penanggulangan kemiskinan gitu ya. Oke. Ya, secara nasional hasil-hasil pembangunan desa dan pembangunan pedesaan kurang tampak disebabkan oleh berbagai macam faktor. Satu, program yang dilaksanakan pada umumnya berskala desa atau kecil. Misalnya, jika dalam bidang ekonomi sasarannya usaha kecil, kalau infrastruktur wujudnya jalan atau jembatan desa. Ya, meskipun ini diperlukan ya, bermanfaat, tapi skalanya kecil. Kedua, program pembangunan yang dilaksanakan sebagian bersifat parsial dan tidak saling mendukung. Misalnya program peningkatan produksi pertanian dan kebijakan perdagangan. Kedua, karena terbatasnya SDM desa, maka program pembangunan desa sangat memerlukan pendampingan dari petugas pemerintah atau relawan seperti LSM. Tanpa kegiatan dan pendampingan, maka bukan saja hasilnya tidak maksimal, tapi juga bisa salah sasaran yang menimbulkan akibat negatif lebih lanjut. Ya. Ini apa namanya, merendahkan orang desa ya. 4. Euforia otonomi daerah dan demokratisasi pemilihan kepala daerah ada kalanya membuat visi suatu kabupaten tidak searah dengan visi pemerintah provinsi. Ya. Ketidakselarasan ini bisa membuat program pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tidak terintegrasi, bahkan mungkin tidak nyambung dengan program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Yang kelima, sebagian institusi atau aparatur pemerintah yang mengelola pembangunan desa dan pembangunan pedesaan masih berorientasi proyek, yaitu sikap dan perilaku yang menganggap bahwa suatu program atau proyek sudah dianggap selesai atau terlaksana jika kegiatan dan anggarannya sudah dilaksanakan dan dibelanjakan tanpa memperhatikan sungguh-sungguh hasil dan dampaknya.
Para pejabat dan petugas tersebut kurang peduli apakah program yang dilaksanakan memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau tidak. Baginya yang penting tugas pekerjaannya sudah dilaksanakan dan anggaran atau dananya sudah terserap habis. Penyerapan, yang penting nanti laporan, yang penting laporan ya. Nanti diperiksa oleh auditor, udah beres ya sudah, itu artinya berkinerja baik. Gitu ya. Jadi pembangunan itu membuat sibuk ya, membuat sibuk para pelaksana, para otoritas termasuk terutama para teknokrat tentu saja. Kemudian buku ini membuat rangkuman atau semacam kesimpulan ya dari histori itu, panjang itu, dari bentang yang panjang. Kesimpulan pertama, pemerintah desa selalu menjadi unit paling rendah dalam hierarki pemerintahan negara. Desa yang merupakan organisasi kekuasaan pertama dan paling awal dan memiliki otonomi asli, yaitu otonomi yang diperoleh dari dirinya sendiri semenjak ia berdiri, kemudian dikooptasi dan menjadikannya subordinat dari organisasi kekuasaan yang lebih besar yang datang kemudian seperti kerajaan atau negara. Ya, itu poin pertama. Ya. Kedua, pemerintah desa selalu diperalat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan yang lebih besar, sehingga kepentingan desa dan masyarakatnya tidak jarang dikorbankan atau dikesampingkan. Ada pengecualian dalam masa demokrasi liberal di mana pemerintah desa dapat mendapat kebebasan yang besar dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Meskipun harus diingat bahwa kelonggaran yang diperolehnya tersebut bukan semata-mata karena pemerintah sangat menghormati demokrasi dan menghargai hak-hak pemerintah dan masyarakat desa, tetapi lebih karena pemerintah pada masa itu tidak sempat memperhatikan, tepatnya belum mampu mengurus atau mengelola dan membina pemerintah desa karena besarnya masalah-masalah nasional yang dihadapi pada waktu itu. Jadi ini kalau dalam bahasa Denes Lompat itu era 45 ini sampai 65 itu era desa berdikari ketika kekuasaan negara itu longgar ya. Dan dari sana justru menurut bahasa saya itu ada emansipasi desa yang lebih menarik begitu ya. Itu ya nomor 2 ya, dan ini masih banyak uraian untuk nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, pemerintah desa dalam struktur pemerintahan negara selalu dalam posisi yang sangat lemah, tidak memiliki akses yang berarti dalam proses pembuatan keputusan yang ditetapkan ya. Ini bisa diperdebatkan ini, karena kalau lahirnya undang-undang desa ini kan karena desakan mereka, karena partisipasi mereka. Kalau nggak ada partisipasi dari asosiasi desa, para kepala desa, maka tidak akan lahir undang-undang desa. Nah, setelah undang-undang desa dijalankan, didistorsi, direduksi menjadi program dana desa, itu kembali lagi seperti dulu. Jadi undang-undang desa itu kehilangan spirit, kehilangan semangat, itu hanya sebagai omongan saja, tetapi prakteknya proyek dana desa. Nanti akan saya bahas ini. Dalam proses pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan atau berkaitan dengan desa, pemerintah desa sering tidak terlibat. Dengan begitu, maka pemerintah desa lebih merupakan objek ketimbang subjek yang secara mandiri menentukan nasib dirinya, yang bisa menentukan apa yang diinginkan atau yang tidak dikehendaki ya. Ini penting ini. Objek ya dari dulu ya, termasuk sekarang ya. Meskipun sudah ada undang-undang desa, tapi karena direduksi menjadi dana desa, maka desa itu menjadi target, menjadi objek, menjadi alat yang diperalat. Desa itu hanya diperalat terus gitu ya. Desa dalam struktur penyelenggaraan negara selalu dalam posisi yang lemah sehingga tidak mempunyai akses dalam pembuatan keputusan politik, bahkan yang menyangkut kepentingan desa termasuk perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ya, termasuk sekarang ini ya, jadi objek terus. Oke, saya kira begitu ya uraian terhadap ini ya buku guru saya ini Pak Masuri Maskap ini ya. Kalimat-kalimatnya jelas meskipun ada beberapa hal yang
perlu didalami ya. Karena ini mengandung historical gitu ya, institusionalisme, kedalaman sejarah penting untuk dimunculkan ya. Saya kira begitu, dan mungkin buku ini di toko masih ada ya. Saya kira nanti bisa dicari paling tidak untuk bahan bacaan para mahasiswa saya, karena di tempat kami ada mata kuliah politik pemerintahan desa. Demikian, matur nuwun.